Mari saudara kita buka 2 Korintus 3. 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Ulang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Ulang. Menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi roh menghidupkan. Saudara, gereja Tuhan dalam perjanjian baru dikatakan bahwa pelayanan itu atau pelayanan perjanjian baru harus pelayanan roh. Saudara, banyak gereja terjebak di dalam pelayanan tinta di sini. Ada pelayanan ditulis dengan tinta. Tetapi juga ada pelayanan dengan roh. Nah, saudara, tidak salah kalau gereja mempunyai program character building. Doktrin gereja. Memang itu semua, saudara, itu penting sekali. Program budi pekerti, mulai daripada pendidikan anak-anak, balita sampai umur 6 tahun, nanti 6 tahun sampai umur 12 tahun, nanti remaja sampai youth, nanti young adult, yaitu dewasa muda sampai dewasa, saudara. Itu ada program yang bagus, di mana kita mesti, dibentuk. Nah, setelah itu baik saja. Tetapi dikatakan di sini, hukum yang tertulis itu mematikan. Tapi roh itu menghidupkan. Nah, ada gereja yang punya program, yaitu budi pekerti atau character building itu bagus, sesuai firman Tuhan. Tetapi ada pelayanan yang menekankan pekerjaan roh. Cuma pekerjaan roh kudus saja. Ya. Nah, mana yang benar ini? Mana yang benar? Bagaimana kita menerima pelayanan, saudara? Pelayanan perjanjian baru ini roh saja atau character building? Mana yang berhasil? Nah, mari kita supaya kita tidak masuk salah langkah, ya. Kita masuk langsung pelayanan roh, lalu kita tinggalkan pelayanan character building, atau kita sudah terlanjur masuk pelayanan character building, tetapi meninggalkan pelayanan roh. Nah, kita lihat tadi, kita baca bahwa karena telah ternyata bahwa kamu itu surat Kristus. Surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Nah, ditulis oleh pelayanan. Dibentuk oleh pelayanan. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Setelah inilah yang dikatakan pelayanan perjanjian baru. Setelah, mari kita baca satu ayat. Kita baca dalam Galatia. Kita buka supaya kita mengerti. Galatia pasal yang ketiga. Apakah kita meninggalkan seluruh pelayanan tinta ini, ya, maksudnya pelayanan hukum, ya, langsung pelayanan roh? Nah, mari kita lihat di sini. Galatia pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-24. Kita baca. Ayat yang ke-24,
sampai 25. Galatia pasal 3 ayat 24. Memang karakter building itu mempunyai satu dasar, yaitu pelayanan atas dasar 10 hukum Allah itu. Ya, dimodifikasi, ya, divariasi, yaitu diarahkan karakter building, tetapi dasarnya 10 hukum Allah ini. Supaya jemaat itu tidak melanggar 10 hukum Allah ini. Mari kita baca. Galatia pasal 3 ayat 24. 1, 2, 3. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Terus sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Nah, saudara, ayat-ayat ini sukar ditangkap. Tapi kalau saudara ingat tentang tabernakel Musa, tabernakel Daud, dan tabernakel Sulaiman, maka tabernakel Musa itu revelation-nya adalah 10 hukum Allah. Manusia diperkenalkan hukum 10 hukum Allah ini supaya dia mengerti bahwa keadaannya salah atau berdosa, lemah. Tidak ada seorang pun yang bisa mengenapi 10 hukum Allah itu. Perlu yaitu pembenaran. Ya. Perlu yaitu penebusan Yesus Kristus. Maka tadi dikatakan, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang, karena 10 hukum Allah itu kita bertobat. Kita mengerti bahwa ini salah, ini salah. Dan posisi kita, posisi saudara dan saya, mengerti bahwa saya melanggar ini, melanggar ini. Tapi puji Tuhan. Karena iman pada Yesus Kristus, dosa itu dihapuskan. Ditebus oleh darah Yesus Kristus. Tepuk tangan untuk dia. Amin. Dalam nama Yesus, dosa itu sudah dihapuskan. Darah Kristus itu sudah cry out, sudah menjerit di hadapan Bapa bahwa segala dosa kita dihapus. Barang siapa percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya akan korban Kristus, ikut dalam perjamuan kudus setiap saat, saudara. Kita ikut dan kita percaya bahwa Kristus itu mensucikan dosa kita. Nah, sekarang, jadi sebenarnya character building itu sudah penuntun. What next setelah kita disucikan oleh darah Kristus? What next? Nah, saudara, ini perlu saudara mengetahui bahwa memang karakter building atau 10 hukum Allah itu memang menuntun, ya, menuntun saja. Tetapi saudara, itu bukan penyelesaian di dalam hidup kita ini. Ayat 25, sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Tetapi saudara, what next? Setelah kita dihapus oleh dosa kita ini, dosa kita telah dihapus oleh darah Kristus. What next? Ya, kita baca sekarang yaitu Rom pasal yang ke-8. Rom pasal 8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan, puji Tuhan, haleluya. Tidak ada. Mari kita baca ayat kedua. 1, 2, 3. Roh yang memberi hidup telah memberikan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Next, what next? Roh. Roh yang memberi hidup telah memberikan kamu dalam Kristus dan hukum dosa dan hukum maut. Ini, saudara, pelayanan perjanjian baru, yaitu pelayanan roh. Yang pertama memang tinta hukum, saudara. Injil diberitakan, saudara. Ya. Yesus diperkenalkan. Tetapi secara memang ada. Kita diperkenalkan oleh kepada hukum Tuhan ini. Tapi itu cuma penuntun. Jangan sampai, saudara, penuntun ini terus ya menjadi pedoman hidup kita. Tidak akan berhasil. Kalau cuma ditulis dengan tinta, yaitu character building program-program ini, saudara. Dan banyak gereja terjebak di situ. Lalu pelayanan roh nggak ada. Tapi setelah kita dalam Yesus Kristus, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Yesus Kristus.
Lalu kita masuk dalam hukum roh. Roh yang memberi hidup telah memberikan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, mari kita lihat di sini. Yohanes pasal yang ketiga. Saudara jangan heran kalau di sini selalu, kalau saya berbakti di sini selalu ditekankan roh. Ditekankan roh. Memang kadang-kadang ada hal-hal yang berpaut dengan 10 hukum Allah itu. Berpaut dengan karakter building. Betul. Tapi itu cuma penuntun saja. Penuntun. Supaya saudara mengerti itu dosa. Tapi percaya juga dengan iman bahwa dosa itu dihapus dalam nama Yesus Kristus. Tapi what next, saudara? Yang selanjutnya adalah pekerjaan roh muda. Engkau itu surat Kristus yang ditulis oleh roh. Sebab itu ditekankan oleh roh. Sudah saya ingat pada waktu saya pergi ke Toronto. Beberapa tahun lalu yang Toronto Blessing. Itu tekanan pelayanan roh itu luar biasa. Ada firman Tuhan. Memang bagus. Bebas tadi ada. Tapi pelayanan roh, saudara. Begitu saya masuk di gedung itu, saudara, saya tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan. Saya mesti pegangan pada istri saya. Kalau enggak, saya jatuh. Itu urapan Roh Kudus itu luar biasa. Roh Allah itu, yaitu menyentuh hati hamba-hamba Tuhan dan jemaat yang masuk di gedung itu. Urapan itu luar biasa. Kenapa? Hamba-hamba Tuhannya menekankan pelayanan roh. Dan roh itu dari dalam merubah. Ya, merubah hidup manusia itu. Mari kita lihat di mana pasalnya ketiga. Ya, ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan engkau heran karena aku berkata padamu, kamu harus apa? Dilahirkan kembali. Terus angin bertiup. Ini pekerjaan roh ya. Angin bertiup kemana ia mau. Dan engkau mendengar bunyinya. Tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nah ini, ayat 9 itu pengajar. Ya, Nikodemus menjawab katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau itu pengajar Israel. Pengajar. Engkau tidak ngerti hal-hal itu. Nah, saudara, pengajar itu guru dengan tinta, program, character building. Bebas tadi yang bagus. Saudara, tidak salah itu semuanya. Tapi ingat, itu penuntun. Menjelaskan kami itu salah ini, salah ini, salah ini. Lalu kita dengan iman dalam nama Yesus Kristus, semua yang bertentangan dengan hukum itu, yaitu dosa itu, sudah dihapus oleh darah Kristus. Saya minta saudara mengerti bahwa hari ini engkau sudah suci dalam nama Yesus Kristus. Amin. Suci. Sudah selesai. Dibenarkan. Yang sekarang yang ada itu cuma sekarang what next? Yaitu pekerjaan roh. Nah, dikatakan di sini, angin itu bertiup kemana ia mau. Saudara, roh itu bertiup kemana ia mau. Dan engkau mendengar bunyinya. Tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Saudara, ingat Musa. Dia keras orangnya. Malah dia sempat membunuh orang Mesir. Wah. Lalu dia lari. Lari dari Mesir. Di padang belantara dia menggembalakan yaitu domba daripada mertuanya itu. Selama berapa tahun? Halo? Berapa tahun? 40 tahun. Musa secara fisik dirubah. Ya, dari luar. Ya, dari luar. 40 tahun sekarang. Dia dititik di padang pasir. Sampai dia berubah. Membutuhkan berapa tahun? 40 tahun. Baru Musa berubah. 40 tahun. Dititik dari luar. Supaya dalamnya berubah. 40 tahun. Tapi dalam roh, Paulus cuma 3 hari. Haleluya. Ini perayaan perjanjian baru. Roh Kudus masuk. Langsung 3 hari berubah dia. Amin.
Nah, saudara mau dirubah? 1, 2, 3 hari ini? Loh, nanti Maret loh sekarang. Siap dirubah, nanti tak doakan jempalian loh saudara. Mau? Bisa tanggap apa yang saya sampaikan saudara? Itu pelayanan roh. Nah, saya kepingin, saudara di gereja kami, itu pelayanan roh terus. Pelayanan roh. Saudara, orang itu kakunya gimana, kerasnya gimana, doakan. Ya, kalau Roh Kudus masuk, pribadi Yesus masuk, saudara, sesaat engkau berubah 180 derajat, engkau menjadi manusia baru. Puji Tuhan. Haleluya. Kasih salam dulu. Saya mau menjadi manusia baru kok. Begitu. Ada koknya loh ya. Saya mau menjadi manusia baru. Amin. Haleluya. Ini pelayanan roh, saudara. Ya. Nah, tadi saya sampaikan pada saudara bahwa kita baca lagi, ya, angin bertiup kemana ia mau. Setelah sudah dirubah, dimasuki pribadi yang lain, nah, roh itu bertiup kemana dia mau. Nah, waktu saudara dulu mau ke utara, maka roh itu mau ke selatan. Nah, ini ya susah. Terjadi satu goncangan dalam hidup ini. Karena apa? Engkau biasanya ke utara, Roh Kudus itu bertiup ke selatan. Gimana? Nggak bingung? Nggak apa-apa, sesaat bingung. Tapi kalau engkau sudah ngerasakan bahwa roh itu bertiup ke selatan, itu mendatangkan mujizat ajaib berkat yang berlimpah, engkau bersuka cita ikuti tiupan Roh Kudus itu. Amin. Pertama bingung, nggak apa-apa. Bingung, Tuhan, saya biasanya pikiran saya ini benar kok. Begitu itu yang benar, itu yang oke, itu yang oke. Secara fisik yang lama, saudara. Dan itu tidak menjamin kok berhasil. Tapi angin itu bertiup, roh itu bertiup. Oh, tidak ke sana, ke sono. Ke sono. Ya, karena di sana, saudara, Tuhan membuat untuk berhasil. Karena apa? Orang yang bertiup bersama Roh Kudus itu hari depannya berhasil. Hari depannya, saudara, sukses. Loh, saudara, sesuatu kok bingung, nggak apa-apa loh. Kok bukan aku lagi, memang bukan kamu lagi. Itu bukan aku lagi, tapi Kristus hidup dalam kamu. Atau Kristus hidup dalam kamu, nggak ada kata kalah, dikalahkan. Jaga, berhasil bersama Yesus Kristus. Immanuel bersama Yesus Kristus. Saudara, mari kita lihat di sini. Kita baca lagi Yeskiel 11. Ayatnya yang ke-19. Ini uniknya, saudara. Kalau Roh Kudus sudah masuk di situ, jangan coba lawan lah. Orang bilang bocah lawan. Karena dia memimpin kamu dalam kebenaran. Haleluya. Orang jangan lawan. Namanya orang memadamkan Roh Kudus, melawan Roh Kudus. Apa ini, saudara? Sudah, malah sakit semua. Tapi sesaat engkau diarahkan itu memang bingung. Sesaat. Normal saya ke situ kok. Itu nggak normal. Enggak, saudara. Immanuel bersama Yesus ini yang super normal. Amin. Yang tidak membawa engkau tergelincir, tersandung. Justru Tuhan membawa hari depan yang penuh pengharapan dan berhasil. Amin. Mari kita baca di sini. Yeskiel pasal yang ke-11 ayat 19. Aku akan memberi mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka yang keras dan memberikan mereka hati yang taat supaya mereka hidup. 20 bulan supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia, maka mereka akan menjadi umatku dan aku menjadi Allah mereka. Amin. Tidak ada tepuk tangan? Betul? Puji Tuhan. Ini pelayanan roh, saudara. Pelayanan perjanjian baru. Nah, kalau saudara kembali ke atas ayat 14, berikutnya apa itu? Janji tentang pembaharuan Israel.
Saudara, yang mereka waktu itu mesti janji. Waktu itu mereka masih hidup menurut hukum Taurat dengan segala hukum. Ya, ada janji, saudara. Nah, kita baca lagi Yohanes 16. Yohanes 16 ayat 7. Amun benar yang kukatakan ini padamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku pergi, penghibur atau roh itu tidak akan datang padamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia padamu. Dan kalau dia datang, ia menginsyafkan dunia dari apa? Dosa. Kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan padamu, tapi sekarang kamu belum bisa menanggungnya. Ayat 13, tolong baca, 1, 2, 3. Tapi apabila dia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari diri sendiri. Tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan ia memberitakan padamu hal-hal yang akan datang. 14, ia akan memuliakan aku. Sebab ia akan memberitakan padamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara, saya pikir kalau roh itu memimpin dalam kebenaran itu, saya pikir saudara bisa nolak atau bisa menganggapnya dan bisa tidak menganggap. Tapi pengalaman saya lihat, saudara, ya, roh Allah itu kalau sudah memimpin dalam kebenaran, jangan coba-coba lawan. Nggak tahan, nggak tahan, nggak tahan, nggak akan tahan. Sebab apa? Engkau dicintai Tuhan. Amin. Engkau sangat dicintai Tuhan. Engkau sangat dicintai Tuhan. Siapa percaya engkau dicintai Tuhan? Amin. Engkau dicintai Tuhan. Dan kalau dia memimpin kamu dalam jalan kebenaran, saudara, sudah nurut aja, nurut aja, nurut. Jalan kebenaran ini memang pertama kali itu nggak biasa ya. Kenapa? Kita biasanya berjalan salah sih. Berjalan di luar kebenaran. Lalu berjalan dengan kebenaran itu memang asing sesaat. Asing sesaat. Ya. Tapi ingat saudara, saya melihat bagaimana pekerjaan roh itu bekerja dalam hidup seseorang. Tidak tahan. Oh, tidak tahan. Tidak bisa. Oke, kita baca Yeskiel lagi, tapi 36. Yeskiel 36 sekarang. Firman Tuhan itu bagus. Berbesar itu bagus. Tidak boleh dipisahkan juga. Taurat itu bagus, tapi penuntun. Supaya kami bertobat. Kami salah. Bertobat. Darah Kristus mensucikan. What next? Roh. Sudah, roh kudus saja. Roh kudus. Amin. Karena roh itu kalau bergerak, yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi kuasa roh kudus itu. Amin. Yeskiel pasal yang ke-36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Yang kuberikan padamu hati yang taat. Dan rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Dan melakukannya. Siapa berani bantah? Halo? Siapa berani bantah Roh Kudus ini? Kalau bantah, sakit. Ya. Tapi lihatlah saudara. Kita ini umat Tuhan yang dicintai. Kelompok kecil ini kecil, saya anggap kecil saudara. Kalau saya kota di Surabaya itu 10.000. Gitu. Ya. Kita ini kelompok yang kecil, tapi luar biasa. Kelompok yang dicintai Tuhan. Kelompok yang direncanakan Tuhan. Siapa percaya Roh Kudus sudah dimeteraikan dalam hati saudara? Amin. Tapi
jangan cuma dimeteraikan. Saya dimeteraikan itu sudah, apa ini? Seperti, bukan lem, itu sudah jadi satu, nggak bisa. Dan maka saudara hari ini makin luas. Mari Roh Kudus, bekerjalah. Lihat nanti kan. Sudah. Ya. Dan mulai saat itu Roh Kudus memimpin saudara. Dalam apa? Dalam kebenaran. Roh Kudus itu menjelaskan tentang dosa. Tentang kebenaran. Tentang penghakiman. Wah, saudara. Lebih jelas. Ya, lebih jelas. Karena apa? Roh Kudus itu langsung berhubungan dengan pribadi saudara. Ya. Tapi kalau program itu secara umum. Ya, urusan yang mati itu secara umum diberitakan. Penonton saja. Tapi setelah itu, saudara, Roh Kudus itu secara pribadi bergaul dengan saudara. Dan Roh Kudus itu yang paling tahu kelemahanmu. Kelemahan saya paling tahu. Lalu dia belokkan arah yang salah itu kepada arah yang benar. Itu luar biasa. Saudara, kamu akan berikan hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam hatimu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan padamu hati yang taat. Saudara, orang yang atau Roh Kudus yang lebih dominan dalam hidup seseorang itu keluar apa? Buah-buah roh. Ya, mengalir semua yang baik, yang tenang. Ya. Tapi kadang-kadang memang pribadinya hilang. Kehilangan pribadi. Kenapa? Pribadinya hilang diganti pribadi Yesus. Nah, itu sudah yang rada aneh. Tapi cuma sesaat. Kalau Paulus cuma 3 hari. Sesaat. Saya percaya nanti kalau pribadi Yesus sudah muncul, sudah bisa katakan Immanuel, Tuhan bersama kita. Saya bisa katakan Ebenezer. Sampai hari ini Tuhan memimpin kita. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita baca Yeremia 31. Yeremia 31. Yeremia 31. Yeremia 31. Yeremia 31 ini, saudara. Ayat 1 berikutnya apa? Tuh, ini kan zaman Yeremia. Sudah ada janji, perjanjian baru. Yang bukan untuk dari hukum. Orang hidup beribadat. Tetapi pelayanan perjanjian baru itu roh. Nah, sekarang kita baca Yeremia 31 ayat 33. Oh, ayat 31 juga. Yeremia 31 ayat 31 juga. Sudah, apa? 1, 2, 3. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan dan berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. 33, 1, 2, 3. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Sudah, hukum Taurat ini dikatakan aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Bagaimana caranya? Mari kita baca Matius 22. 34. Orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki dibungkam, terkumpullah mereka. Dan orang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus padanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati,
dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama, yang pertama. Tinggal 9. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 40. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, 10 hukum Allah itu, saudara, diringkas cuma menjadi 2 hukum. Cintailah Tuhan Allahmu dan cintai sama. Dalam mana? Hukum ini dimasukkan ke mana? Kepada batin, betul? Saudara, 10 hukum Allah ini menjadi roh sekarang. Mengasihi dan Tuhan mengasihi dalam sesama. 10 hukum Allah itu dirangkum cuma 2 hukum. Roh mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama. Dengan kasih itu, saudara, maka hukum itu nempel, saudara, ya, ditulis oleh Tuhan dalam batin ini. Itu pekerjaan roh, ya, saudara, itu pekerjaan roh. Saya harap saudara bisa membedakan, ya, membedakan antara tinta tadi dengan roh, ya, tinta dengan roh. Saya tidak menghapus itu tinta, enggak. Saudara perlu bebas hati. Hari ini juga saudara perlu, yaitu ya, firman Tuhan ini, ya. Tetapi selanjutnya, next, saudara, dalam perjalanan saudara pulang, di rumah, di mana saja, biarkan roh Allah itu berfungsi. Saya 3 minggu di Amerika, tapi mestinya tanggal berapa itu? Tanggal 2 itu doa puasa. Doa puasa, saudara. Mari, ya. Saya kepingin doa puasa saudara itu enjoy, ya. Kita baca Galatia. Galatia pasal 5 ayatnya ke-24. Tolong baca. 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan hawa nafsu dan keinginannya dewek. Saya tambah dewek. Ayat 25. Jika kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Nah, setelah orang puasa itu, supaya dia menyalibkan daging dan hawa nafsunya, tidak berfungsi, ya. Lalu rohnya dominan, akhirnya engkau dipimpin oleh roh. Pahalanya setelah engkau dipimpin roh. Bukan karena lesu mendapat pahala, bukan. Bukan karena menderita pahala, enggak. Karena apa? Kami, tubuh ini tidak berfungsi lagi hawa nafsunya, tetapi Roh Kudus itu memimpin kita. Dan kita percaya bahwa kalau kita dipimpin Roh Kudus itu, kita di dalam rencana Allah, bukan? Hari depan yang baik, hari depan yang sukses dan berhasil. Setelah itu pahalanya. Jadi 40 hari kita puasa. Sedangkan kalau engkau sakit, ya oke lah. Ya, ada yang sakit, ya nggak bisa. Ya, dipaksakan nanti malah saudara bersungut-sungut. Ya, puasa sampai bersungut-sungut. Nggak boleh. Biar puasa itu rela. Dengan kerelaan. Tapi itu pahalanya, saudara, puasa itu tidak dipimpin hawa nafsunya, tapi dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang pemarah, sedikit-sedikit marah, coba puasa, nanti kan baterainya habis. Mau kamu nggak bisa, habis baterainya. Hawa nafsu, lihat, waduh hawa nafsu, tidak dikasih makan, habis baterainya. Dan ya biar Roh Kudus yang amin. Kalau enggak, saudara, kita itu baterainya keras, saudara. Nah ini memang susah, ya. Ya, puji Tuhan. Mengganggu penerbangan, puji Tuhan. Galatia tetap, saudara, ya. Galatia tetap ayat 4. Sekarang Galatia 4, ya. Galatia pasal 4 ayat yang ke-29.
Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu dengan anaknya. Sebab anak hamba itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama anak perempuan merdeka. Ini diumpamakan Ismail dengan Ishak. Ya. Jadi setiap kita itu ada manusia yang lahir dari daging, ya, dan lahir dari roh. Nah, puji Tuhan. Manusia daging ini selalu menganiaya yang lahir dari roh. Sebab itu perlu disalibkan, perlu dimatikan, perlu diusir keluar dengan doa puasa. Ya, dengan doa puasa. Nah, saudara, firman Tuhan hari ini sederhana, tetapi saya merasa ada manifestasi roh yang bebas malam hari ini. Memang pribadi saudara diisi pribadi Kristus itu tidak mudah loh, tidak mudah. Perlu kerelaan, perlu penyerahan. Ya. Siapa mau dipimpin Roh Kudus? Orang-orang begini akan diberkati orang luar biasa. Karena hidupnya berubah. Semua berbahasa. Bahasa roh. Persilakan pribadi Yesus masuk. Persilakan memang. Memang ada. Tema tahun ini adalah Chasing God's Presence. Ya, Chasing God's Presence. Mengejar hadirat Tuhan. Kami mengejar hadirat Tuhan. Kami mengejar terus selama 1 tahun penuh mengejar hadirat Tuhan. Dari Golden City Mall 90.9 BFM Surabaya. Pendengar BFM, baru saja kita diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Abraham Alex Tan Saputra. Jika Anda menginginkan rekaman khotbah yang baru saja kita dengarkan dalam bentuk CD audio, Anda bisa menghubungi Radio BFM di nomor telepon 565-3369-71. Dan kami juga akan memberikan layanan antar pemesanan CD khotbah. Sekali lagi, Anda bisa menghubungi kami di 565-3369-71. Tuhan Yesus memberkati.